Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu kaum muslimin yang masih di lantai utama ini, tidak meninggalkan lantai utama. Biasa memberikan sehat walafiat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, teristimewa wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri LCMA, para alim ulama, para asatidz, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita menunaikan salat zuhur dan salat sunnah ba'diyah, mari kita melanjutkan niat i'tikaf dan talabul ilm. Mudah-mudahan Allah menghantarkan ilmu dan amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah dan ibadah kita. Bagaimana biasa pengajian kita berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan. Selebihnya kalaupun ada pertanyaan ataupun yang disampaikan oleh jamaah, kita buka dialog. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Mari kita sama-sama membuka pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri LCMA, kami persilakan untuk menyampaikan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa ma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk menambah keilmuan kita, untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah kita dapatkan pelajaran tentang adab. Kita akan lanjutkan, kita sudah bahas kemarin tentang adabus syiyam dan belum selesai. Kemarin kita bahas bahwa ada 5 hal dapat membatalkan pahala puasa. Itu pertama, al-kizbu, kita berbohong, kita berdusta, kita menipu. Wal ghibatu, ribah, ngomongin orang yang orangnya tidak ada di depan kita. Wan namimatu, kita mengadu domba, katakan sesuatu dengan perkataan kita itu orang jadi berkelahi, jadi bertengkar, jadi tawuran. Namimah. Wal yaminu al-kadzibu, al-kadzibatu, sumpah palsu. Kita bersaksi bahwa benar, saya menyaksikan bahwa si fulan demikian. Ternyata palsu, ternyata kita tidak pernah
lakukan itu. Kita bersaksi demi mendapatkan sesuatu. Pahala puasanya jadi. Wan nazru bisyahwah, yang kedua adalah kita melihat apapun, melihat lawan jenis, yang perempuan melihat laki-laki, yang laki-laki melihat perempuan, atau sesama melihat laki-laki tapi kita syahwat juga, atau perempuan melihat perempuan syahwat juga, atau kita melihat benda sesuatu kita jadi syahwat, itu membatalkan pahalanya. Kemudian selanjutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi dauraini amin. Tsumma ijtahid. Setelah tadi kita menghindar dari itu semua, tsumma ijtahid, maka kemudian kita disuruh untuk berupaya sungguh-sungguh antuftir ala ta'amin. Kita berusaha untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal. Kita milih-milih. Kalau kira-kira makanan yang kita dapat itu tidak halal, jangan kita pakai untuk buka puasa. Supaya puasa kita ini benar-benar khalis. Lillahi ta'ala, tidak tercampur dengan hal-hal syubhat. Dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini membatalkan pahala puasa kita. Wala tastakthir minhu fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailatin. Juga dengan tadi pertama halal. Buka puasa kita dengan makanan, minuman yang halal. Yang kedua, fala tastakthir. Jangan berlebihan. Ya, ketika kita puasa itu kita supaya mengurangi makanan, mengurangi kekuatan badan kita jadi lemah. Jadi kalau kita puasa kemudian kita lemes, itu memang begitu. Itu yang dimaui ketika kita puasa. Karena itu ada hikmah yang luar biasa ketika badan kita lemah karena puasa itu. Kita jadi ingat pada Allah. Kita jadi merasakan kekurangan kita, kelemahan kita. Bahwa kita itu, yang kita badan kita yang kita bangga-banggakan itu hanya karena tidak makan nasi satu piring, di siang hari kita jadi lemah. Ini hikmah diantaranya. Hikmah yang kedua diantaranya adalah untuk memotong atau mengurangi syahwat. Dan itu ada hadis Nabi yang mengatakan, bagi pemuda yang belum mampu untuk menikah karena biaya, karena lain-lain, suruh berpuasa. Disuruh berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu kemudian syahwat kita itu melemah. Jadi kalau kita mendapatkan badan kita lemah, syahwat kita melemah, itu memang itu yang dicari dalam ketika kita puasa. Itu yang dicari, sehingga kita mendapatkan hikmahnya puasa. Kalau kita tidak mendapatkan itu, jadi malah tidak kena hikmahnya. Misalnya kita berpuasa, sekarang kan mungkin ada ya pil atau kapsul yang bisa menahan kita, jadi walaupun tidak makan, misalnya ramuan atau kapsul atau pil yang menjadi bekal orang astronot misalnya gitu ya. Maka sering ini kalau dalam pelajaran puasa biasanya bertanya itu, boleh enggak kita ketika sahur itu makan obat lah gitu ya, supaya di siang hari kita tidak lapar, supaya tidak haus. Ya tentu saja boleh secara hukum. Tetapi itu menjadi tidak afdal puasa kita. Karena kita jadi tidak merasakan. Jadi puasa atau tidak sama saja. Terus apa gunanya? Ya, apa gunanya kita puasa kalau ketika puasa ternyata kita tidak merasakan haus,
tidak merasakan lapar, tidak merasakan capek. Nah justru itu. Jadi biarlah alami ketika kita sahur, kita boleh makan yang bergizi, boleh minuman yang bergizi, silakan. Makan yang kita suka, asal jangan berlebihan, silakan. Tapi jangan direkayasa supaya kemudian misalnya supaya tidak lapar paginya, makan pil atau apa. Silakan alami saja. Begitu juga ketika kita buka, fala tastaksir. Jangan kemudian, nah ini mungkin ini terjadi di antara kita ya. Karena kita puasa seharian, kita lapar, sehingga lihat makanan semuanya enak. Buka puasa itu yang biasanya kalau bukan bulan puasa makanan ya setengah meja lah. Karena puasa kemudian semua makanan ada di meja. Padahal begitu kita minum 1 gelas, sudah. Itu makan berapa, sudah. Akhirnya mubazir, tidak kemakan. Nah ini dikasih peringatan oleh Imam Al-Ghazali, wala tastaksir minhu fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla laila. Jangan kemudian gara-gara itu kemudian kita justru di malam hari itu makan kita terlalu banyak. Begitu buka puasa itu perut kita penuh sampai ke tenggorokan ini nasi. Akhirnya apa? Kita malas bergerak. Kalau misalnya ini bulan puasa misalnya, padahal kan kita mau sholat isya kemudian taraweh, tidak bisa lagi sholat taraweh karena penuh, perutnya udah penuh. Ya seperti ular habis makan kambing kan gitu kan. Kayaknya hanya bisa tidur gitu. Nah ini tidak kena demikian. Kita makan supaya punya tenaga karena sudah tidak puasa. Minum supaya badan kita segar. Kemudian kita harus mikirkan kita persiapkan untuk sholat isya dan sholat taraweh. Apa yang bisa menunjang kegiatan tadi, sholat isya dan taraweh dan kita menjadi sehat, itu boleh kita makan. Itu pasti, kalau terlalu banyak juga kita tidak bisa. Kalau terlalu banyak kita tidak bisa bergerak. Bahkan kita jadi malas. Dan itu tidak dianjurkan. Dianjurkan untuk tidak melakukan itu oleh Imam Al-Ghazali. Fala farqa idza istawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu tufa'ataini fi tufa'atin wahidah. Maka kalau kita kemudian karena dari siang sampai sore kita tidak makan, nah begitu buka puasa itu jatah misalnya makan siang sama makan sore kita jadikan satu, bahkan ditambah tadi karena syahwat kita terhadap makanan itu tinggi, semua makanan kita taruh di meja, toh akhirnya tidak kemakan. Atau kita makan, tadi perut kita terbatas. Tidak afdol. Karena kalau mubazir justru kena kaidah apa? Kita mubazirin akanu ikhwan asyayatin. Kalau kita melakukan hal-hal yang nantinya bisa mubazir, itu kita menjadi teman setan. Yaitu ketika kita buka puasa juga kita kira-kira yang enak boleh, yang nyaman yang kita suka. Supaya puasa kita senang juga lah puasa itu ya. Tapi jangan kemudian tiap malam itu kita menyediakan makan yang berlebihan sehingga selama bulan puasa, dan ini maka cenderungan umum saya kira. Selama bulan puasa justru konsumsi kita terhadap makanan itu lebih banyak daripada hari-hari biasa. Nah ini keliru. Walaupun tidak sampai haram, tapi makruh. Ya, makruh. Nah, kalau tadi mubazir itu jadi haram. Kalau makanan akhirnya kita buang, tidak termakan oleh kita karena kebanyakan, menjadi haram. Dan tadi tidak afdal kalau kita habis buka puasa, akhirnya kita tidak bisa melakukan ibadah. Jadi malas, jadi tidur,
nggak bisa bergerak. Itu makanan juga harus kita wa innama al-maqsudu kasru syahwatik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di antara maksud daripada puasa itu kasru syahwat, untuk memecah syahwat, untuk mengurangi syahwat supaya tidak supaya tidak terkendali, supaya terkendali. Karena itu bagi pemuda yang belum bisa menikah karena alasan biaya, karena alasan administrasi misalnya, persilakan atau dianjurkan untuk puasa supaya kasrus syahwah, supaya bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Wa innama al-maqsudu kasru syahwatika wa tad'ifu quwwatika. Juga untuk melemahkan kekuatan badan. Nah, itu kalau kita puasa kemudian ternyata tidak merasa lemah karena minum obat misalnya, itu justru tidak kena. Hikmah daripada puasa itu tidak kena. Litaqwa biha ala taqwa, untuk menguatkan takwa kita. Kalau kita di antara kita berpuasa itu kan hikmahnya supaya kita bisa merasakan betapa kalau orang lapar itu ya begini. Nanti orang-orang kita mikir kalau orang-orang yang tidak bisa makan sehari-harinya seperti apa yang mereka rasakan. Sedangkan kita yang bisa makan, yang tadi sahurnya makanan yang enak-enak saja, yang hari tidak makan demikian. Bagaimana orang yang berpuasa tapi memang tidak ada makanan? Itu adalah hikmah dari kita melaksanakan puasa. Fa idza akalta ashiyatan fatadarakta bihi ma fataka fala faidata fi shaumika wa qad taqalta ala ma'idatik. Itu tadi, kalau kita makan, kita perkirakan supaya di perut kita masih ada rongga untuk bernafas, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Ini biasanya mungkin ada yang belum bisa ya, begitu makan buka puasa habiskan. Syahwat juga makannya dengan nafsu ya. Dengan nafsu dihabiskan semuanya, kita enggak bisa apa-apa. Wa ma min wi'ain abghada ila Allah min batnin muli'a min halalin fa kaifa min haram. Wa ma min wi'ain abghada ila Allah min batnin muli'a min halal. Tidak ada tempat atau benda yang jika kita penuhi dengan sesuatu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali batnin, kecuali perut kita yang kita isi, kita penuhi dengan makanan yang halal. Jadi ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan terlalu kenyang, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu buka puasa maupun makan biasa. Karena itu makan harus diperkirakan. Kan itu katanya kalau perut itu dibagi 3, untuk makanan sepertiga, tekan minuman sepertiga, dan angin udara sepertiga, supaya kita tetap sehat. Kalau tidak ada lagi udara, tidak ada lagi rongga kosong dalam lambung kita nggak bisa apa-apa. Nah, ternyata Allah membenci kalau kita makan terlalu kenyang. Ibaratkan di sini WA itu adalah benda apa saja, bisa baskom, bisa panci, bisa apa. Kita penuhi dengan sesuatu. Itu ternyata kecuali, itu boleh kalau masalah baskom, masalah panci boleh diisi penuh, dandang apa diisi penuh boleh. Kecuali perut kita. Karena ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, bahkan itu yang kita makan itu halal. Nah, bagaimana kalau seandainya yang kita makan itu haram? Sudah jelas haram, walaupun makannya sedikit haram. Apalagi makan haram memenuhi perut kita. Berarti dua. Pertama makan haram, dosa karena makan haram, barang haram. Yang kedua, dosa karena kita memenuhi tadi makannya terlalu banyak. Fa idza arafta ma'na as-shaum fa'ksir minhu. Jika engkau telah mengetahui makna atau maksud atau arti daripada puasa yang tadi sudah disebutkan tadi ya, bahwa puasa itu ada hikmahnya. Kemudian kita tidak boleh kemudian kita mengerti tadi ada hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa, ada juga hal-hal yang dapat membatalkan puasanya secara hukum. Puasa jadi tidak sah, sehingga kalau itu bulan puasa atau puasa Ramadan harus diqodho. Tapi ada juga yang tidak perlu diqodho karena kita tidak tahu kita sah, tapi pahalanya tidak ada. Kemudian kita tadi sudah tahu bahwa ketika kita buka puasa kita harus buka puasa dengan makanan yang halal, tapi juga jangan terlalu kenyang. Faidha arafta dzalik. Jika kita tahu tentang itu semua, ya, fa'aktsir minhu, maka perbanyaklah puasa. Ya, tentu puasa ini bukan hanya bulan Ramadan yang kita maksud. Kita bisa saja puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa yang sunnah selain Ramadan, tetap aturannya sama. Fa innahu asasul ibadat. Puasa itu asas pondasi daripada ibadah-ibadah. Wa miftahul qurubat, dan kuncinya kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Ini hadis qudsi. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap perbuatan baik itu mendapatkan 10 pahala. Dilipat gandakan bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Pahala puasa kita itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Setiap pahala kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa as-shaum, kecuali puasa. Tapi bukan berarti puasa tidak dilipat gandakan. Justru fa innahu li. Ini hadis qudsi Allah yang berfirman demikian. Fa innahu li. Puasa itu pahalanya tidak dilipat gandakan dari 10 sampai 700 sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Tapi fa innahu li, bahwa puasa itu untukku atau milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana azibih, dan saya atau aku yang akan memberikan balasan, ganjaran dari puasa itu. Walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku ada pada Allah Subhanahu wa taala. La khalufu famis shaimi adyabu, bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu adyabu indallahi min rihil misk, bagi Allah itu lebih wangi min rihil misk, dari aroma minyak misik ya, minyak. Kalau kita minyak misik itu kalau kita ke Saudi, di Ka'bah, atau banyak dijual di sana minyak misik gitu yang warnanya khas, yang aromanya khas ya itu. Jadi kalau kita berpuasa biasanya di siang hari itu mulut kita aromanya sudah tidak nyaman ya, sudah tidak nyaman. Tapi
ternyata itu bagi Allah sangat disukai. Bahkan itu nanti pada hari kiamat itu menjadi lebih wangi daripada minyak misik gitu. Yaqulullahu ta'ala innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tadi berfirman dalam hadis qudsinya, innama taraka syahwatahu, mereka orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu dan makanannya, wa syarabahu dan minumannya min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa itu karena Allah. Ya. Puasa itu adalah ibadah yang kita tidak bisa riya sebenarnya. Yang puasa itu juga kita manusia bisa saja kita ketipu oleh orang yang mengaku berpuasa. Karena misalnya dia ngaku puasa, dia diam-diam makan, diam-diam minum, bisa saja. Kita tidak tahu. Karena itu Allah sendiri langsung yang bisa mengetahui bahwa si fulan itu makan atau tidak, puasa apa tidak. Kalau ibadah sholat kita bisa lihat, oh si fulan sholat tadi, dia takbiratul ihram, dia melakukan gerakan-gerakan sholat, kemudian salam, itu sholat. Kita bisa bersaksi si fulan sholat. Tapi kita tidak bisa bersaksi si fulan puasa. Karena di belakang kita dia bisa minum, pura-pura puasa. Kita nggak tahu, nggak punya bukti. Nah karena itu istimewa sekali pahala puasa ini, Allah yang akan memberi pahalanya langsung. Karena tadi istimewanya tadi. Ini luar biasa pahala puasa Allah yang ngasih. Jadi Allah tahu kamu puasanya benar, kamu puasanya tidak. Ya tadi, dalam hatinya bagaimana Allah Maha tahu. Jadi itu puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, semuanya Allah yang menilai dan Allah yang memberi pahala. Fasaumuli, maka puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana azibih, dan aku yang akan memberinya pahala. Sedikit lagi ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu babun, atau lil jannati babun. Surga itu punya pintu. Yuqalu lahu ar-rayya atau ar-rayyan. Pintu surga itu punya 8 pintu, di antaranya satunya adalah ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Yadkhuluhu illa as-shaimun. Pintu rayyan ini adalah pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Yang biasa puasa, yang ahli puasa, itu nanti masuk surga dengan pintu ar-rayyan. Sudah ada pintunya sendiri. Luar biasa, keistimewaan bagi orang-orang yang tak berpuasa, yang menjalankan puasa wajib dan melaksanakan puasa-puasa sunnah. Fahadzal qadru min syahri ta'at yakfika fi bidayatil hidayah. Apa yang tadi sudah dibahas dari bab awal sampai ini, sampai bab ta'at ini sudah cukup dalam untuk menjelaskan bagaimana bidayatul hidayah. Kita ngaji kitab ini sebagai bidayatul hidayah, artinya ini adalah ilmu dasar. Ya, ilmu dasar di mana kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bab-bab yang dibahas dalam kitab ini saja kita belum tahu atau tidak bisa, belum mengerti, belum paham, maka kita ini terhitung belum dapat hidayah. Kita sholat belum tahu, kita ini dibahas bagaimana wudhu, bagaimana bangun tidur, bagaimana sholat, bagaimana puasa. Ini adalah ilmu dasar yang dianggap sebagai bidayatul hidayah, permulaan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ihtajta ila zakah wal hajj au ila mazid min syarhi shalah wa shaum fatlubuhu mimma awradnahu fi ihya ulumuddin.
Jika kita menginginkan bahasan-bahasan yang lebih mendalam tentang itu, atau tentang puasa, atau tentang haji, kita di sini direkomendasikan untuk membaca atau belajar kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini di Istiqlal dibaca atau dijelaskan oleh yang besar kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, setiap hari Sabtu pagi. Sampai sekarang masih setiap hari Sabtu pagi, kalau nggak salah sekarang jam 5, ya, bisa diikuti melalui Zoom atau melalui YouTube TV Istiqlal TV, channel YouTube Istiqlal TV bisa dibuka. Di situ ada banyak sekali yang sudah direkam di situ dan disimpan, bisa dibuka-buka tentang Ihya Ulumuddin. Maka dengan demikian kita sudah selesai membahas tentang babut ta'at. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan berikutnya, kita akan bahas Al-Qismus Tsani, bagian kedua, fi ijtinabil ma'asi, bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terutama juga bagi saya sendiri, dan kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an wa huwa litaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mulia. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti kajian Bidayatul Hidayah, kitab yang sangat istimewa buat kita mendapatkan dasar-dasar daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan mendapatkan bulan Ramadan, kurang dari 3 bulan lagi ya Pak Ibu. Sekarang Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini istimewa sekali apa yang kita bahas sebagai modal kita untuk menghadapi bulan puasa, dan tentunya mudah-mudahan hidayah Allah terpancar kuat di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga kita beribadah, mengamalkan ilmu dan ibadah ini semata-mata dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan keridhaan darinya. Dari apa yang disampaikan oleh guru kita, mungkin bagi Bapak ataupun Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami sudah menyediakan mic di tengah bagi Bapak-bapak, dan bagi kaum ibu juga ada di depan. Kami persilakan kalau ada yang disampaikan. Ya, memang apa yang disampaikan oleh guru kita itu sudah sangat jelas, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dari pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang membuat pahala puasa kita itu fatal. Yang pertama ya tentunya berbohong. Kedua, ghibah, itu membicarakan orang lain. Kemudian an-namimah, tahu mengadu domba. Kemudian yang keempat, sumpah palsu. Terjadi juga terutama di dunia hukum, jangan sampai. Yang kelima, melihat sesuatu yang mendatangkan nafsu. Sudah beberapa kali guru kita menyampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita ini akan menjadi modal besar buat kita dalam menggapai kesempurnaan ibadah dan amal, terutama yang berkaitan dengan puasa. Saya kira karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan dan waktu terbatas, kita cukupkan sampai ini kajian kita. Mari kita sama-sama menutupnya dengan doa Ratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan, tentunya hilaf dan salah kami mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu
Ta'ala. Terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah mengikuti kajian ini. Juga bagi jamaah Istiqlal yang mengikuti dari channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Teristimewa kami sampaikan terima kasih juga kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri LCMA. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.